Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan bersama-sama melihat langkah pengelolaan kinerja apa yang selanjutnya kita lakukan setelah progresnya 75% seperti ini. Nah, jadi setelah progres yang muncul 75%, selanjutnya kita coba cek praktik kinerja. Kita klik saja kotak biru ini. Dan selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan yang centang hijau. Nah, selanjutnya sekarang yang perlu kita lakukan yaitu di bagian ini mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, jadi ini adalah tahapan yang harus kita lakukan ketika progres pengelolaan kinerja kita mencapai 75% dan selanjutnya nanti supaya bisa berubah menjadi 100%. Nah, jadi pada video ini kita akan melihat bagaimana pengisian dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, kita klik saja kotak biru yang tulisannya isi dokumen yang ini. Nah, selanjutnya di sini ini adalah tampilan formulir refleksi tindak lanjut yang perlu kita isi. Nah, jadi dalam pengisiannya ini tentunya kita sesuaikan dengan pilihan belajar kita sebelumnya. Nah, jadi ada di sebelah sini. Nah, tujuan tindak lanjut yang saya pilih waktu itu, yang ini tujuan tindak lanjut yang saya lakukan adalah untuk meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Nah, yang ini. Kemudian upaya tindak lanjut saya, satu, melakukan diskusi dengan rekan sejawat melalui kegiatan komunitas belajar. Nah, kemudian ini adalah periode tindak lanjut. Baik, pertama-tama kita perlu menjawab pertanyaan yang pertama. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, misalnya saya mengisi yang ini sesuai dengan tujuan tindak lanjut atau tindak lanjut yang saya lakukan. Setelah saya mempelajari tentang pembelajaran mendalam dan berdiskusi dengan rekan sejawat di komunitas belajar, saya menjadi paham bahwa untuk melibatkan murid dalam pembelajaran, untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada murid, saya harus membuat pembelajaran yang menggembirakan sesuai dengan karakteristik murid dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian melakukan pembelajaran yang berkesadaran dan bermakna yang dikaitkan dengan kehidupan nyata murid. Selanjutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Misalnya, saya mulai merancang pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam yang memastikan murid mendapatkan pengalaman belajar, baik itu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi yang baik. Saya juga mulai mencoba menggunakan model pembelajaran dan media yang interaktif untuk meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya apa 3 tantangan yang sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Misalnya, yang pertama, merancang pembelajaran memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, perlu konsistensi supaya terbiasa menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Dan yang ketiga, perlu mendalami pendekatan pembelajaran mendalam karena saya belum terbiasa menggunakan pendekatan ini. Nah, selain itu saya harus menguasai berbagai model pembelajaran dan membuat media yang interaktif. Selanjutnya, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Saya akan mendalami pendekatan pembelajaran mendalam, kemudian belajar bersama rekan sejawat di komunitas belajar tentang model-model pembelajaran interaktif dan media pembelajaran sehingga pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada murid. Selain itu, saya akan berkolaborasi dengan guru senior. Nah, selanjutnya kita mengisi refleksi berkaitan dengan pilihan belajar di ruang GTK. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, inspirasi setelah saya mempelajari modul restitusi dan pembelajar mandiri di ruang GTK, saya jadi tahu tentang mengelola pembelajaran di kelas, cara menangani murid, dan cara mengelola emosi sehingga pembelajaran menjadi lebih kondusif dan melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas?
saya lebih bisa menangani murid saya di dalam kelas, memahami bahwa restitusi lebih baik daripada menghukum. Selanjutnya, apa 3 tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam menghadapi perubahan tersebut? Nah, yang pertama, perlu dukungan sepenuhnya dari semua pihak. Yang kedua, melakukan restitusi perlu pembiasaan. Selanjutnya, perlu konsistensi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Saya akan melibatkan rekan sejawat dalam menciptakan kelas yang mengedepankan restitusi, lebih memahami karakteristik murid, dan mengenali emosi diri dan murid, sehingga tercapainya pembelajaran yang aktif dan kondusif. Nah, selanjutnya kalau mau disimpan sebagai draft, kita klik simpan draft, dan kalau yakin kita klik kumpulkan. Selanjutnya misalnya kita yakin dengan isian ini, kita bisa langsung klik kumpulkan. Nah, kita klik kumpulkan, kita coba. Nah, selanjutnya kita kumpulkan dokumen dengan mencentang ini. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Nah, kita centang. Nah, selanjutnya setelah itu kita klik kotak biru yang isinya kumpulkan. Nah, kita klik. Nah, selanjutnya dokumen refleksi tindak lanjut telah berhasil kita kirim. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini, ada centang hijau. Nah, berarti ini sudah selesai kita kirim. Nah, selanjutnya kita akan lihat apakah sudah berubah. Kalau tadi progresnya 75%. Nah, selanjutnya setelah kita isi refleksi tindak lanjut, kita lihat ternyata sekarang sudah 100%. Nah, jadi sudah 100% berarti sudah selesai. Nah, jadi ini. Jadi pengelolaan kinerja kita di ruang GTK sudah 100% atau sudah selesai. Baik, demikian. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.